Assalamualaikum teman-teman. Ini Safar nyalain kamera karena pas Safar lagi ngomong-ngomong sama Mas Suro cerita gitu, tiba-tiba ada yang masuk ke dalam tubuh Mas Suro. Ini Safar nyalain kamera soalnya takut ada informasi penting gitu yang mau disampaikan sama sosok yang masuk ke dalam tubuh Mas Suro. Kemarilah, Iya, duduk di situ. Ya, sebelumnya Eyang mohon maaf. Karena nama yang Eyang Karta. Eyang Betul, Eyang Karta. Eyang berarti temennya Eyang Tirta Maya. Lebih dari teman. Eyang dengan Eyangmu itu adalah sahabat dari kecil. Kami tumbuh dewasa bersama hingga menjadi seperti saat ini. Sebelumnya, apakah benar nama kamu Safar? Iya. Ya kok Eyang bisa tahu nama saya Safar gitu ya? Ya, sesuai dugaan Eyang. Eyang kesini tuh Eyang sedang banyak sekali pikiran akhir-akhir ini. Dengan tugas yang diemban Eyang sebagai pelatih dan juga akhir-akhir ini entah kenapa Eyang terbayang-bayang wajah bapakmu. Bapak Suwaji. Betul. Iya, soalnya ini yang Bapak Suwaji itu hilang kata Mas Suro. Hilang katamu. Iya katanya. Soalnya dari tadi malam kata Mas Suro itu pergi nggak tahu kemana. Nah, selama ini yang Eyang pikirkan memang betul saja. Memang mikirin apa ya? Akhir-akhir ini Eyang sering sekali bermimpi tentang Suwaji. Entah itu Suwaji dalam kondisi yang buruk atau sekedar melihat wajah Suwaji. Dan itu membuat Eyang menjadi sangat kepikiran. Sebenarnya Eyang ingin menemui Suro, tetapi Eyang bingung cara menemuinya bagaimana. Jadi malah Eyang masuk ke dalam tubuh Mas Suro. Betul. Karena Eyang sudah biasa masuk ke dalam rangka bocah ini. Jadi seperti ini Safar, kamu nanti tolong kasih tahu, beritahu ke Suro, bocah ini, bahwasanya Eyang ini punya firasat buruk tentang Pak Suwaji atau papamu itu. Dan juga sedikit yang Eyang ketahui tentang keadaan Suwaji. Karena Eyang sangat susah sekali untuk berfokus. Terpikirkan wajah Suwaji. Jadi yang ingin Eyang sampaikan kepada kalian, lebih baik kalian jangan terlalu terfikirkan oleh keadaan Suwaji atau di mana Suwaji berada saat ini. Eyang akan membantu kalian. Terima kasih ya sekali lagi sudah membantu Safar sama Mas Suro. Tapi soal nggak bisa mikirin bapak gue susah ya, soalnya bapak udah kayak bapak Safar sendiri. Baik,
Eyang mengerti. Jadi nanti Eyang bisa bantu gitu kan? Tentu saja Eyang akan membantu kalian. Tetapi untuk saat ini lebih baik kalian menunggu saja. Jika nanti sampai tengah malam, ingat itu ya, sampai tengah malam Suwaji tidak kembali ke rumah, berarti Suwaji dalam kondisi yang tidak baik. Apakah kau mengerti? Mengerti. Dan juga jika sampai hal itu terjadi, berarti ada dua kemungkinan yang terjadi pada Suwaji. Kemungkinan pertama, Suwaji diculik atau dibawa ke dalam dunia lain oleh makhluk lain. Atau yang kedua, Suwaji itu diculik atau apa itu, saya tidak tahu namanya. Tipikal itu. Ya, tetapi jika Suwaji kembali sebelum tengah malam, berarti kondisinya baik atau sehat walafiat. Apakah kau mengerti? Saya mengerti ya. Apakah ada yang ingin kau tanyakan? Enggak ada. Eyang, apa itu? Eyang berarti sudah kenal sama Suro gitu. Eyang ini dari Suro, Eyang sudah bersamanya. Eyang ini dulu diperintah oleh Tirta Maya untuk menjaga Suro. Tetapi akhir-akhir ini Eyang diangkat menjadi Pati. Oh iya, saya juga mau bertanya yang Pati itu apa sih? Jadi Pati itu orang yang bertanggung jawab dalam kerajaan itu. Eyang yang mengatur semua yang berjalan di istana itu. Baik itu kebutuhan raja, kebutuhan pakaian, kebutuhan makanan, atau peperangan. Eyang yang mengatur. Dan makanya Eyang sekarang lagi pikiran ya. Betul sekali. Dan juga Eyang akan mengerahkan sebagian pasukan Eyang untuk menyelidiki di mana Suwaji berada. Terima kasih ya yang sudah membantu Saper sama Mas Suro. Baik, bukan masalah besar bagi Eyang. Hanya saja Eyang kesini hanya ingin memberitahu seperti itu, supaya kalian tidak terlalu berpikir tentang keadaan Suwaji. Terima kasih ya. Kalian berdoa saja supaya Suwaji pulang dalam keadaan yang selamat dan sehat. Amin. Mungkin itu saja yang Eyang sampaikan. Ya, Apakah tidak ada pertanyaan lain? tidak ada. Nanti saya mau cerita langsung sama Mas Suro tentang keadaan Saper gitu. Baik, ingat itu. Jika tengah malam tidak kembali, maka kondisi Suwaji mungkin sangat buruk. Oh iya, saya mau nanya satu lagi yang Bang. Berarti kalau Bapak belum pulang sampai tengah malam, Saper sama Mas Suro belum mencarinya. Boleh, tetapi sebaiknya kalian jangan langsung mencarinya. Lebih baik kalian meminta bantuan kepada teman-teman kalian. Ya, terima kasih. Karena yang saya ketahui, Suwaji memiliki teman-teman yang sering membantunya dalam kesulitan. Apakah kau mengerti itu? Baik, jika memang kau mengerti, Eyang pamit terlebih dahulu. Oke, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas,
Ada apa, Pak? Ini tadi yang siapa ya? Yang kata Kamu nyalain kamera lagi apa? iya kan tadi dia cerita terus HP-nya siapa? HP-nya siapa? Kenapa, Pak? Kan tadi Sabar sama Mas Suro lagi cerita. Ya. Tiba-tiba yang kata masuk ke dalam tubuhnya Mas Suro. Oh, yang kata Iya, teman ada apa, Pak? ini apa beri informasi penting sama Mas Suro sama Sabar. Informasi penting tentang apa? Tentang Bapak. Tentang Bapak. Oh, berarti Eyang ini sudah tahu Bapak di mana? Iya, kata Di mana, Pak? kalau di mananya nggak tahu, nggak bilang ya. Katanya gini apa? Eyang itu sering bermimpi tentang Bapak. Entah yang Oh, berarti Eyang itu sudah sering bermimpi gitu. memikirkan apa? Ya, kepikiran Bapak apa, Pak? Bapak sebenarnya ya ada dua kemungkinan. Ada Pak? iya kata yang kemungkinan pertama Bapak diculik terus dibawa ke dunia lain. Iya, ke dunia kayak Maksudnya di bawah dunia lain itu dibawa oleh makhluk atau gue. terus yang kedua apa, Mas? Yang kedua gue Bapak diculik kayak orang-orang nakal gitu. Oh, diculik. Iya. Lah terus kata Eyang kita suruh ngapain, Pak? Kalau sampai jam 12 kata yang sih jam 12 malam. Berarti sampai tengah malam Iya. kita harus nungguin. Ya, ini jam 12 malam kalau Bapak belum pulang itu berarti tandanya Bapak sedang dalam bahaya diculik. Kalau sebelum jam tengah malam gitu Bapak udah pulang, Bapak jalannya dalam keadaan sehat walafiat, tapi cuma lemes doang. Dan kita berarti harus nyari. Kalau Eyang kalau saat ini nggak boleh, Kok boleh? takut dalam bahaya gitu. Berarti kita harus menunggu sambil Berdoa kata Eyang. sambil berdoa. Iya, Eyang di sana katanya nanti mengerahkan ini pasukan untuk mencari informasi tentang Bapak. Eyang membantu kayak gitu. Alhamdulillah, Pak. Nah, terus kalau misalkan tengah malam itu Bapak nggak pulang ya, kita harus ngapain, Pak? Kalau bisa itu minta bantuan sama ini teman-teman Bapak kayak Mas Eko Oh. gitu. Ya, kalau itu sih Mas Surut juga sudah meminta bantuan, Pak. Iya. Karena kan Surut takutnya Bapak itu kenapa-napa. Jadi sebenarnya betul. Iya, tapi ini dulu jam 12 malam kalau Bapak belum pulang gitu paling ini. Iya. Yang sudah punya firasat buruk sebelumnya ya, Pak. Iya, katanya sih mimpi terus, mimpi entah Bapak, entah melihat Bapak, muka Bapak, terus Bapak lagi dalam kesulitan gitu, kayak dikejar-kejar gitu lah pokoknya. Ya semoga saja sih Bapak bisa pulang sebelum malam. Iya, amin. Semoga sih nanti. Ya kan bisa takutnya mau Bapak kenapa-napa malah. Ya bisa itu matiin aja, Pak. Matiin. Bisa lah, Mas Bro. Nah itu juga karena kan Mas Bro cerita di malam itu begadang. Belum, berarti Mas Suro tidurnya cuma sebentar. Iya. Ini masih Habis itu sholat itu ada. Tidurnya sebentar Pak. Iya ya. Berapa jam? Ya udahlah, Mas Bro mau Ini matiin berarti. ya. Oke teman-teman, ini kameranya Sabar matiin ya. Mas Suro butuh istirahat. Soalnya tadi asik cerita malah tiba-tiba yang datang. Iya ya Pak. Iya, bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, Sabar sama Mas Suro mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.